Oke, selamat datang kembali di channel Fikar Matesis. Di sini ngelanjutin soal kosen ya, yang matematika tahun 2016. Oke, nomor 7. Vektor A sama dengan 1, 2, 3, vektor B sama dengan 3, 2, 1, vektor C sama dengan 5, 4, 3. Nah, temukan nilai dari T pada persamaan vektor A ditambah T vektor B yang paralel dengan C vektor. Oke. Di sini dia bilang vektor ini ya paralel dengan vektor yang C. Nah, paralel itu gimana sih maksudnya? Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngerti maksud paralel di sini, nah sebenarnya kita bisa gitu letakin rumusnya langsung gitu. Oke, misalnya vektor U itu paralel dengan C. Oke. Nah, misalnya U juga memiliki vektor contoh ya. Contoh nih, 2, 2, 3 gitu ya. Nah, C ini memiliki vektor contohnya berapa ya? 1, 1, 1,5 misalnya gitu. Nah, jangan deh, ini nggak usah 3 ya, ini 6 deh misalnya. 6 gitu ya. Ini berarti 3. Nah, di sini dia bilang kan U paralel dengan C vektor. Nah, persamaannya jadi vektor U sama dengan konstanta dikali dengan vektor C. Nah, konstanta ini menandakan apa? Jadi gini, kalau misalnya 2 itu sama dengan K kali 1 dan K yang sama itu juga menghasilkan 6 sama dengan K kali 3 ya, berarti dia itu paralel gitu. Oke. Nah, contohnya nih misalnya K kali 1 sama dengan K ya, berarti 2 sama dengan K. Nah, jadi kita dapat konstantanya ini K sama dengan 2. Sehingga kalau misalnya kita masukin jadinya 2, 2, 6 sama dengan 2 kali 1, 1, 3. Berarti jadi sama-sama 2, 2, 6. Nah, kalau misalnya seperti ini, 2, 2, 6 ya, terus sama dengan K, terus 1, 2, 3. Nah, ini tidak paralel. Karena ketika konstantanya kita misalkan ketemunya dari persamaan 2 sama dengan K kali 1, terus K-nya kita pakai di yang ini, dia tidak menghasilkan yang sama, maka tidak paralel. Nih ya, kita cari K-nya contohnya. 2 sama dengan K kali 1, berarti K sama dengan 2. Oke, terus kita masukin di ini K sama dengan K kali 2 sama dengan 4. Loh, di sini padahal 2 gitu ya. Bukan 4. Nah, kita masukkan ke K kali 3, berarti 2 kali 3 sama dengan 6. 6. Oh, ternyata di sini 6, berarti sama. Nah, tapi karena yang ini beda, yang untuk bagian kedua ini beda, maka dia tidak paralel. Beda cerita untuk yang ini nih. Ya. Di sini ketika kita mencari K-nya dari persamaan yang awal, 2 sama dengan K kali 1, terus kita dapat K-nya sama dengan 2, terus kita masukin ke persamaan yang kedua, apakah dia benar gitu ya. Jadi kan 2 kali 1, oh ternyata 2, oke benar di sini. Terus kita coba lagi 2 kali 3. Wah, ternyata benar di sini 6. Nah, gitu. Oke. Itu yang disebut dengan paralel. Oke, setelah pengenalan seperti itu ya reviewnya, sehingga kita bisa membuat persamaannya ya. Kita buat persamaannya. Jadi A vektor ditambah gini aja deh. Oke. Persamaannya A vektor ditambah T B vektor itu sama dengan K kali C vektor. Nah, A-nya berapa? 1, 2, 3 tambah T vektornya itu 3, 2, 1 sama dengan K kali 5, 4, 3. Nah, di sini bedanya apa? Di sini ada dua variabel yang nggak kita ketahui. Yang pertama T dan K. Nah, berarti kita membutuhkan dua persamaan untuk kita
kita substitusi dan eliminasi sehingga kita bisa mencari salah satu variabelnya. Oke, kita ambil persamaan yang paling atas dulu. Jadi 1 ditambah 3T sama dengan 5K. Ini persamaan 1. Terus kita ambil persamaan yang kedua. Jadinya 2 ditambah 2T sama dengan 4K. Titik-titik 2. Nah, dari ini kita mau mengeliminasi salah satu variabelnya. Berarti harus ada yang sama koefisiennya. Nah, di sini saya mau mengeliminasi K-nya nih. Mengeliminasi T-nya biar kita dapat K-nya. Oke. Nah, jadi yang ini dikali 2, yang ini dikali 3. Sehingga nanti jawaban persamaannya jadi seperti ini. 2 ditambah 6T sama dengan 10K. Ya, terus yang ini jadi 6 tambah 6T sama dengan 12K dikurang. Jadi ini minus 4, ini minus 2K. Jadi K sama dengan 2. Berarti kita dapat K-nya sama dengan 2. Sehingga kita bisa cari T-nya, yaitu kita ambil persamaan yang mana nih? Terserah ya. Jadi kita ambil persamaan yang kedua aja. 2 tambah 2T sama dengan 4K. Ya, 2 tambah 2T sama dengan 4 kali 2 yaitu 8. Ya, terus pindah ruas jadinya 2T sama dengan 6 ya. Terus T-nya sama dengan 3. Oke, berarti kita dapat T-nya sama dengan 3. Paham ya? Like dan cek link di deskripsi. Ya, kalau mau support bisa ke traktir.id/fikrmathesis. Oke, soal nomor 8. Jadi ada titik O ya 0,0 dan titik A 3,1. Nah, terus ada A aksen yang simetris dengan titik A terhadap garis Y sama dengan 2X. Jadi misalnya garisnya Y sama dengan 2X tuh kayak gini. Di sini ada A gitu ya. Nah, dia tuh simetris tuh. Ini tegak lurus nih. Nah, bayangannya ada di sini. Semacam cermin gitu ya. Nah. Oke. Nah, kita disuruh mencari area luas dari segitiga OA A aksen. Nah, kalau misalnya seperti ini, bagusnya kita ngegambar aja. Walaupun jelek nggak apa-apa. Yang penting secara visual kita bisa lebih mengerti. Di sini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 gitu ya. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Minus 1, minus 2 gitu ya. Minus 3. Oke, minus 1, minus 2, minus 3. Nah, titik O di mana? 0,0. Ini titik O. Titik A ada di 3,1. Oke, di sini ya. Ini 1, ini 3. Oke. Di sini A. Nah, terus garis Y sama dengan 2X. Gimana cara cari bikin garisnya? Kita gambar garisnya gimana caranya? Oke, gampang ya. Jadi kita substitusikan aja masing-masing X gitu ya. Jadi Y sama dengan 2 kali 1. Misalnya X sama dengan 1 berarti Y-nya sama dengan 2. Sehingga kita bikin garis Y sama dengan 2 dan X-nya sama dengan 1 berarti di sini. Terus kita coba X-nya sama dengan 2 berarti 2 kali 2 jadinya 4. Berarti X-nya 2 ketika Y-nya 4. Nah, di sini. Nah, dari kita ngasih titik-titik seperti ini, nah kita tarik garisnya gitu ya. Kita tarik garisnya. Oke, anggap aja di sini gitu ya. Nah, sini. Jadi ini adalah Y sama dengan 2X versi tidak sempurnanya. Oke. Nah, setelah kita membuat seperti ini, otomatis ya dari soal itu kita udah bisa bikin A aksennya nih. Tapi kita nggak tahu di mana titik persisnya. Cuman kita boleh gambar aja nih. Kita tulis aja dulu. Nah, caranya itu gini ya. Ini kan semacam cermin ya. Itu kan. Nah, otomatis ini adalah tegak lurus. Nah, A aksennya ada di seberang yang tegak lurus ini ya. Dengan jarak yang sama, yaitu ini jaraknya sama nih. Oke, kita namain aja ini adalah B ya. Titik ini adalah B. Nah, jadi A aksen ke B sama dengan A ke B. Nah, oke. Symmetric point. Tuh, symmetric. Oke. Nah, sekarang gimana cara nyari area dari segitiga OAA aksen? OAA aksen. Oke. Nah, di sini. Kalau misalnya segitiga kan bentuknya seperti ini ya. Waduh, ribet juga kalau misalnya nggak otomatis lurus gini. Nah, kita suruh cari segitiganya. Nah, gimana caranya gitu? Oke.
Nah, dari Y sama dengan 2X ini, kita dapat informasi bahwa apa? Y sama dengan 2X. Nah, M dari garis ini adalah 2, ya enggak? Nah, kalau misalnya AB itu tegak lurus dengan garis Y sama dengan 2X, ya, tegak lurus, berarti gradien AB ini berapa? Yaitu kita punya rumus M1 kali M2. Nah, M2 yang mau kita cari gitu ya, sama dengan minus setengah. Ya, minus setengah, minus 1 maksud saya, minus 1 gitu ya. Nah, M1 sama dengan 2 dan M2 kita nggak tahu, yang mau kita cari M2 sama dengan minus 1 per 2 gitu. Nah, jadi gradien AB di sini adalah minus setengah. Kita udah dapat satu informasi yang penting di sini. Kenapa penting? Ya, karena kita mau buat persamaan garis ini dulu. Nah, kita mau buat persamaan garis ini dulu. Oke. Jadi kalau misalnya mau buat persamaan itu, ya, apa rumusnya? Kalau misalnya diketahui gradien, yang diketahui adalah gradien dan titik salah satu yang melewati garisnya yaitu 3,1 di sini, ya. Gimana cara nyarinya? Yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Ini kalau gradien dan titik gitu ya. Nah, Y1-nya ini kita ambil dari sini. X1-nya diambil dari sini. Jadi Y dikurang 1 sama dengan gradiennya adalah minus setengah gitu ya. Kali X kurang 3. Jadi Y sama dengan minus setengah X plus 3 per 2 ditambah 1. Nah, karena di sini ada pecahan, ya udahlah gitu ya. Oke, nggak apa-apa, plus 1 aja gitu. Nah, baru kita kali 2 nih biar pecahannya hilang. Jadinya 2Y sama dengan minus setengah kali 2 itu minus 1 atau minus X gitu ya. Ditambah 3 tambah 2. Jadinya 2Y sama dengan minus X tambah 5. Nah, sekarang gini. Setelah kita dapat persamaan ini, persamaan dari garis ini ya. Nah, gunanya apa coba? Gunanya adalah kita mau cari titik B-nya ini, pertemuan dari A ke A aksen dan garis Y sama dengan 2X ini ada di mana? Itu di titik B. Nah, titik B ini koordinatnya apa gitu. Nah, itu yang mau kita cari. Tujuannya adalah seperti itu. Mengapa kita harus mencari koordinat B? Karena ini adalah koordinat yang penting untuk mencari luas. Karena luas segitiga apa? Setengah alas kali tinggi. Nah, alas adalah A ke A. A ke A aksen, ya enggak? Nah, tingginya ya berarti B ke O. Jadi ini adalah yang penting. Oh, kita nggak perlu nyari ini loh. Kita nggak perlu nyari A ke A aksen. Nggak perlu. Kita ambil segitiga ini, ya, baru dikali 2. Bisa juga. Oke? Jadi ini luas segitiga pertama, ini luas segitiga kedua. Karena ini simetris gitu ya, bisa dikali 2 nanti menghasilkan luas segitiga yang kita cari, yaitu OA aksen. Nah, karena ini, kalau misalnya kita dapat koordinat B ini, kita bisa cari ini luasnya berapa, ini panjangnya berapa, ini panjangnya juga berapa. Sebenarnya ini udah bisa kita cari ya, OA ini kita udah bisa cari karena koordinat titiknya udah kita tahu. Nah, rumus untuk mencari panjang itu apa? Yaitu akar X1 kurang X2 kuadrat ditambah Y1 dikurang Y2 kuadrat. Nah, itu caranya untuk mencari jarak gitu ya. Oke. BO kita nggak tahu dan AB kita nggak tahu. Nah, itulah kita perlu B-nya sebagai koordinatnya apa. Caranya gimana? Oke, mencari koordinat B. Itu dengan cara mengsubstitusikan atau ini persamaan dari A ke B ini ya, yaitu 2Y sama dengan minus X tambah 5. Kita substitusikan dengan Y sama dengan 2X. Jadi kita masukin 2 kali 2X-nya di sini, jadinya minus X tambah 5. Ini 4X, terus pindah ruas X-nya tambah X juga sama dengan 5. Akhirnya 5X sama dengan 5, X-nya sama dengan 1. Berarti kita dapat salah satu koordinat dari B-nya yaitu belum tahu, 1 gitu ya. Belum tahu Y-nya berapa.
Nah, Y ini kita bisa cari dengan mensubstitusikan X-nya gitu. Ya, yaitu contohnya di sini juga boleh gitu ya. Jadi Y sama dengan 2 kali 1. Oke. Sama dengan Y sama dengan 2 gitu ya. Nah, jadi di sini koordinat B yaitu 1,2. Nah, setelah kita dapat koordinat B ini, kita harus mencari AB-nya ya, dan mencari OB-nya. Oke, untuk mencari AB gampang ya, pakai rumus ini gitu. Yaitu kan B-nya kita udah tahu 1,2, A-nya kita tahu 3,1, tinggal tentuin aja mana X1, mana X2, mana Y1, mana Y2. Tinggal pakai rumus ini. Oke. Kita ambil yang A sebagai X1, berarti 3 kurang 1 ditambah 1 kurang 2. Jangan lupa kuadratnya. Sama dengan ini 2 ya, jadi 2 kuadrat berarti 4 ya. 4 lalu ditambah minus 1 kuadrat jadinya 1 sama dengan akar 5. OB gimana? Ya sama aja ya. Jadi 3 kurang 0 kuadrat ditambah 1 kurang 0 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 1 sama dengan akar 10. Kenapa kita cari OA ya? Salah. Bukan OA. Oke, berarti 0 dikurang 1. Sorry. 0 dikurang 1 kuadrat ya, bukan. Tadi itu A. Salah. Ditambah 0 dikurang 2 kuadrat. Sama dengan minus 1 kuadrat itu 1, minus 2 kuadrat itu 4. Jadinya sama-sama akar 5 ya. Oke. Setelah kita dapat sama-sama akar 5 seperti ini, tinggal kita cari luasnya ya. Oke. Kita cari luas segitiga AOB dulu. Nggak perlu kita repot-repot cari A ke A aksen gitu, nggak usah gitu ya. Nah, sebenarnya bisa aja sih ya langsung gitu ya. Kan A ke A aksen itu sebenarnya 2 kali AB gitu ya. Ya sama aja sebenarnya gitu. Kita bisa langsung aja ya, Berarti luas segitiga A aksen O sama dengan setengah dikali, ini berarti 2 kali akar 5 ya. 2 kali akar 5 dikali akar 5. Coret-coret dapatnya akar 25 ya, sama dengan 5. Oke. Jadi kita dapat luasnya yaitu 5. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya terbaru gitu ya. Like dan cek link di deskripsi kalau mau support channel ini. Oke. Pertanyaan nomor 9. Jadi ada deret AN ya. Sequence itu pola ya atau gimana nih? Deret ya. Oke. Satisfies the following conditions, yang memenuhi kondisi yaitu kita disuruh mencari sigma dari AN kurang 5 dari N seperti 1 sampai 5 gitu ya. Nah, A1 sama dengan 3, AN tambah 1 sama dengan 2 kali AN. Jadi N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Nah, di sini gimana kita cara nyarinya? Oke. Nah, dilihat dari sini, ini sepertinya adalah deret geometri. Kenapa begitu? Oke, kita coba dulu ya tulis. Jadi A1 sama dengan 3. Berarti A2 sama dengan 2 kali A1, ya enggak? Sama dengan 2 kali 3, sama dengan 6. Oke, kita coba A3 sama dengan 2 kali A2, ya kan? Sama dengan 2 kali 6, sama dengan 12. Dilihat dari sini, kita udah bisa tahu ini bahwa ada rasionya, ada merupakan deret geometri. Deret geometri itu kan punya rasio, yang rumusnya itu adalah AN tambah 1 dibagi dengan AN. Ya, bisa kita langsung dari percobaan ini kita masukin 6/3 bisa juga gitu ya. Berarti R-nya 2. Tapi sebenarnya dari soalnya aja udah bisa gitu ya. Nggak perlu coba-coba kayak gini. Kenapa? Karena AN tambah 1 kita udah tahu yaitu 2/AN. Dan AN ya AN gitu. Nah, tinggal coret AN-nya dapat 2 gitu ya. Oke, berarti rasionya adalah 2. Nah, setelah kita dapat rasionya, berarti kita langsung masuk ke sigma ini. Oke.
Di sini ada AN dikurang 5. Nah, saya mau pakai sifat sigma, yaitu sifatnya seperti ini. Ya. Oke, sama dengan 1 gitu ya. Terus ada 2 persamaan gitu ya, yaitu UI ditambah VI lah gitu ya. Nah, ini kita bisa ubah jadi 2 sigma gitu ya. Yaitu I sama dengan 1 sampai N untuk UI ditambah dengan sigma untuk I sama dengan 1 sampai N untuk FI gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak gini, saya bisa rubah jadi 5 N sama dengan 1 untuk AN gitu ya, dikurang dengan sigma 5 N sama dengan 1 untuk konstan 5 gitu. Ya. Nah, karena ini konstan, nanti ini tinggal 5 kali 5 aja gitu ya. Sesuai dengan sifatnya nanti jadi 5 kan 5 tambah 5 tambah 5 gitu ya. Berarti kan jadinya 5 kali 5 gitu ya. Nah, oke, berarti kita fokus yang ke sini aja gitu. Nah, gimana caranya nih? Berarti kan ini penjumlahan ya, sigma itu kan penjumlahan. Berarti A1 ditambah A2 ditambah A3 tambah A4 tambah A5. Kalau mau manual bisa juga gitu ya. Tapi di sini saya pakai rumus saja, yaitu penjumlahan gitu ya. Penjumlahan dari atau SN dari bilangan-bilangan geometri. Yaitu apa rumusnya? A dikali R ya. R pangkat N kurang 1 dibagi dengan R kurang 1. Nah, ini untuk yang rasionya itu lebih dari 1. Ini untuk rasio yang lebih dari 1. Oke, kalau misalnya rasionya itu R-nya lebih dari 1. Kalau misalnya R-nya itu kurang dari 1, nanti bentuknya seperti ini. Ya, tinggal diputar aja. 1 dikurang R pangkat N ya, dibagi dengan 1 kurang R. Nah, gini ya. Oke. A-nya kita dapat apa? A-nya kita dapat 3 ya. R-nya kita dapat 2. N-nya kita dapat 5, berarti 5 di sini kurang 1, di sini S5 ya. Karena cuma sampai 5 ya. Nah, dibagi dengan R-nya itu 2 dikurang 1. Sama dengan 3 kali 2 pangkat 5 berapa? 32 ya. Ya enggak? 32 dikurang 1 per 1 sama dengan 3 kali 31. Kita dapatnya 93. Nah, jadi oke. Berarti kita dapat sama dengan 93 dikurang 25. Ya enggak? Ini kan 5 kali 5 sama dengan 25 gitu. Jadi jawabannya adalah 68. Oke, gampang ya. Kita manfaatin sifatnya gitu ya. Manfaatin sifatnya, cari pakai sifat geometri gitu. Oke. Sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe dan komen ya kalau mau ada yang mau dikomenin, saran dan semacamnya gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.